Ya, selamat pagi, salam Pancasila, Ibu Bapak dosen, mata kuliah wajib kurikulum, pemerhati Pancasila, bangsaan, karakter. Hari ini saya ditugaskan sebagai bawa acara atau moderator gitu untuk memberikan pengantar biar nanti diteruskan kepada yang mewakili asosiasi maupun forum. Saya Riyadi Budiman dari Universitas Tanjung Pura. Terima kasih atas kedatangan Ibu Bapak. Seperti tadi saya sampaikan, sengaja ini di mute. Kalau ada peserta yang ingin bicara, silakan raise hand. Gitu nanti saya berikan kesempatan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Arkom untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih. Silakan Pak Arkom. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Forum, Ketua Asosiasi, dan juga tentu pengurus dan anggota, Bapak Ibu dosen MKWK, mata kuliah wajib kurikulum, yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, Bahasa Indonesia, juga dosen pendidikan karakter, dan dosen-dosen yang lain yang bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih juga kepada para wartawan yang bersedia untuk menghadiri kegiatan ini, siaran pers. Saya memperkenalkan diri, saya Arkom Kuswanjono. Kebetulan sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Filsafat UGM, namun juga sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Mata Kuliah Wajib Kurikulum Indonesia. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu pengurus asosiasi, saya mewakili Bapak Ibu sekalian untuk membacakan ya siaran pers yang supaya lebih sistematis mungkin akan saya bacakan langsung saja teksnya. Pak Riyadi bisa share? Atau saya juga bisa share, saya share ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, berikut akan saya bacakan siaran pers bersama hasil kajian dan rekomendasi atas peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Setelah melakukan penelaahan, diskusi, dan kajian mendalam atas peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, perkenankan kami forum bersama yang terdiri atas 1. Asosiasi Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum se-Indonesia, Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan se-Indonesia, Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan se-Indonesia, Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam, Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, Asosiasi Dosen dan Pendidik Karakter Seluruh Indonesia, Asosiasi Dosen Agama Buddha Indonesia, Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian Perkumpulan Dosen Hindu Indonesia. Menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi sebagai berikut. A. Hasil kajian. Kami berpendapat bahwa pemerintah telah berupaya sungguh-sungguh merespon aspirasi dan masukan publik tentang beberapa kelemahan mendasar PP nomor 57 tahun 2021. Kami mengapresiasi beberapa poin mendasar yang dimuat atau dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 ini, yang di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 belum dimuat.
Sejumlah poin penting tersebut antara lain, yang pertama, standar nasional pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, ini pasal 1A. Pasal ini menegaskan kembali bahwa 4 konsensus dasar nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi tolok ukur atau patokan dalam penyusunan dan pembuatan standar nasional pendidikan atau SNP. Dalam implementasinya, SNP harus dapat menjamin 4 konsensus dasar nasional tersebut masuk dalam proses pendidikan, instrumen, dan kriteria penilaian, sehingga masuk dan hasilnya dapat dimonitor dan dievaluasi. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada pasal 6 ayat 4. Yang pertama atau A, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan C, pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada pasal dan ayat ini memberi penegasan bahwa fokus standar kompetensi lulusan atau SKL pada jenjang pendidikan tinggi harus berpusat pada 3 standar di atas sebagai acuan utama pencapaiannya. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini ada di pasal 40 ayat 7. Untuk mencapai 3 fokus standar kompetensi lulusan SKLPT di atas, terutama pada fokus pertama dan kedua, tidak dapat hanya melalui kegiatan kurikuler saja atau pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga harus dalam bentuk ko-kurikuler atau bahkan ekstrakurikuler. Dengan demikian, salah satu atau kedua bentuk kegiatan tersebut harus disediakan dan difasilitasi oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, implementasi dalam pencapaian fokus SKL, perguruan tinggi ini harus masuk dalam instrumen penilaian akreditasi perguruan tinggi, baik program studi maupun institusi. Selain itu, SKLPT juga harus masuk dalam indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi agar dalam implementasi perkembangannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Yang keempat, selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pembinaan ideologi Pancasila setelah berkoordinasi dengan Menteri. Ini pasal 39 ayat 2. Pasal dan ayat ini jelas mengakui keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk ikut bertanggung jawab dalam mencapai fokus SKL perguruan tinggi, terutama fokus yang kedua. Kelima, selain 4 poin di atas, ada persoalan yang sangat mendasar sebagai konsekuensi dari pengesahan PP nomor 4 tahun 2022. Ini agar tidak sekedar menjadi macan kertas, terutama terkait dengan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya. Dengan diterbitkannya PP nomor 4 tahun 2022 ini membawa konsekuensi antara lain. A, berbagai kebijakan dan regulasi di bawah PP harus segera disesuaikan. Khusus untuk Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 84 KPT 2020 tentang pedoman pengelolaan mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi dinilai masih sangat sejalan dengan peraturan pemerintah ini dan perlu disosialisasikan ya segera dan direalisasikan. Yang B, PP nomor 4 tahun 2022 terutama pasal 40 ayat 4 tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan kewarganegaraan atau PKN
sebagai mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Padahal istilah pendidikan kewarganegaraan telah menjadi istilah internasional, civic atau citizenship education, baik di beberapa negara maupun PBB. PKN adalah istilah universal untuk mempromosikan justice, peaceful, dan democratic society. Yang C, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 ini dapat segera terrealisasi secara baik dan maksimal bila mana mendapat dukungan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya dari pemerintah dan perguruan tinggi. D, ketersediaan dan kelayakan dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia menjadi masalah serius yang harus segera diatasi dengan cara pengangkatan dosen baru dengan bidang keilmuan yang berkoherensi dengan misi membina, mendidik, menanamkan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, penguatan kapasitas dan kompetensi dosen dengan pelatihan, pencangkokan dan penyegaran dosen, dan kegiatan lain yang relevan. Kami menyampaikan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil kajian di atas, kami merekomendasikan beberapa hal penting sebagai konsekuensi dari pengesahan PP RI Nomor 4 Tahun 2022, yaitu pertama, kementerian atau lembaga terkait harus segera melakukan sosialisasi penyelarasan peraturan dan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta menjamin ketersediaan dan kelayakan sumber daya pendukung dalam rangka merealisasikan peraturan pemerintah ini. Yang kedua, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84 KPT 2020 tentang pedoman pengelolaan mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi dinilai masih sejalan dengan peraturan pemerintah ini. Untuk itu, Dirjen Dikti diharapkan segera menindaklanjuti dengan serangkaian kegiatan antara lain: A, sosialisasi dan penguatan kelembagaan MKWK, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. B, menyelenggarakan program penguatan kapasitas dan peningkatan mutu dosen dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelayakan dosen MKWK berupa pengangkatan dosen, pelatihan dosen baru, dan penyegaran bagi dosen lama, bekerjasama dengan forum, asosiasi, dan perguruan tinggi penggiat MKWK. 3, perlu memasukkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau menggunakan istilah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN pada pasal 40 ayat 4 melalui revisi PP, atau memastikan mata pelajaran PKN atau PPKN tetap ada dalam kurikulum sebagai tindak lanjut dari PP tersebut. Kemudian yang keempat, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan Lembaga Akreditasi Mandiri perlu segera merevisi instrumen kurang akreditasi yang telah ada dan menyesuaikannya dengan fokus rumusan SKL perguruan tinggi sebagaimana dalam PP Nomor 4 Tahun 2022. Selanjutnya, memasukkan rumusan SKL PT yang baru dan langkah pencapaiannya dalam indikator atau butir-butir pernyataan dalam instrumen kurang akreditasi program studi atau APS dan instrumen kurang akreditasi perguruan tinggi atau APT. Yang kelima, BPIP harus segera membuat pedoman pendidikan Pancasila untuk diimplementasikan dalam membina, mendidik, menanamkan karakter bangsa, nation and character building. Penyusunan pedoman ini harus transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik, terutama para stakeholders. Yang keenam, perguruan tinggi dalam hal ini program studi harus melakukan inovasi kegiatan kurikuler atau bahkan ekstrakurikuler sesuai dengan otonomi kampus dalam mencapai 2 fokus SKL di atas. Ketujuh, forum
asosiasi dan perguruan tinggi bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan berbagai seminar, pelatihan, dan kerjasama dalam rangka menunjang ketersediaan dan kelayakan dosen MKWK yang memiliki kapasitas atau kompetensi dalam membina, mendidik, menanamkan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedelapan, Forum Kajian Keilmuan, Asosiasi Keilmuan, Asosiasi Profesi Dosen Bidang Keilmuan, dan perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan dan kerjasama dalam rangka menunjang ketersediaan penguatan kapasitas keilmuan dan kompetensi kependidikan serta penguatan kelayakan para pendidik di perguruan tinggi sebagai dosen MKWK. Jakarta 7 Februari 2022, Ketua Asosiasi MKWK SI, saya Arkom Kuswanjono, Ketua FPKPKSI Dr. A. Rosyid Al-Atok MPD MH, Sekjen AP3 KNI SI Profesor Dr. Sabria MED, Ketua Adopsi Dr. Muhammad Rohmadi MHum, Ketua Advisi Dr. Aam Abdussalam MPD, Ketua Umum Adiksi Profesor Dr. Encep Syarif Nurdin, Ketua ADPK Profesor Dr. Sarkadi MSI, Ketua Umum DHI Dr. Andes Agus Wijaya SPD SAG MMMSI, Ketua Adabi Dr. Mujianto SAG MPD. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Riyadi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Bapak, terutama Ibu Bapak wartawan yang ingin bertanya lebih lanjut. Saya persilakan untuk resen atau dari Bapak-bapak asosiasi yang ingin menambahkan. Baik, Pak Riyadi, kalau begitu saya boleh bertanya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak-Bapak dari berbagai asosiasi dan forum yang telah mengambil inisiasi ini pada waktu yang sangat tepat dan sangat dibutuhkan. Terutama menyangkut materi-materi tertentu tadi. Saya dari Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam menyangkut keberadaan atau pengadaan dosen PAI, ya, dan juga menyangkut keberadaan kelembagaannya di PT. Ada yang unit pelaksana teknis dan macam-macam, ada yang menunjang untuk pengembangan karirnya dan yang tidak jelas. Nah, melalui kesempatan ini saya sangat senang harapan-harapan itu tersampaikan karena memang ini sudah lama bagi kami, ya, perjalanan yang panjang. Terutama tatkala kami digugat dari sisi karakter di PT-PT ini. Tentu saja antara lain jawaban kami bahwa kenyataan dosen-dosen PAI di PTU itu masih sebagian besar kurang jelas keberadaan. Kami dari advisi membuat kriteria, ya, dosen-dosen itu, tapi kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Hanya beberapa perguruan tinggi umum yang besar saja yang dosennya sudah jelas. Nah, tatkala digugat dari aspek karakter kami bisa menunjukkan, coba saja lihat dosennya seperti itu. Nah, siapa yang tanggung jawab, kata kami? Semuanya tidak memberikan jawaban yang jelas. Nah, tadi secara eksplisit dinyatakan ini. Begitu juga kelembagaan, tadi diangkat juga kelembagaan.
Beberapa PT tidak jelas karir dosen agama itu mau apa, karena kelembagaan tidak jelas. Dititipkan begitu saja di prodi kadang-kadang. Bagaimana karirnya? Itu tidak jelas. Nah, mudah-mudahan yang tadi itu tersampaikan dengan baik. Yang saya ingin tanyakan, karena ini termasuk perjalanan kami yang sudah cukup panjang dan bahkan agak cukup lelah bicara, setiap kami pelatihan selalu mempermasalahkan itu dan disampaikan. Nah, kira-kira langkah-langkah apa untuk mengawal ya press release ini supaya tidak sekedar macan kertas tadi. Itu saya senang dengan kata-kata itu. Supaya betul-betul ada langkah-langkah yang real yang bisa diharapkan menjadi perbaikan ke depan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan harapkan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya melihat ada Bapak Ferdiansah dari Komisi 10 DPR RI. Mungkin ada ini saya berikan waktunya. Yang pakai Galaxy J2 Pro itu Bapak Ferdiansah. Hafal saya. Pak Ferdi? Ya udah. Pak Arkom, tadi pertanyaan dari Pak Aam. Baik, terima kasih Pak Aam atas respon dan pertanyaannya. Saya kira ini karena Pak Aam sebagai Ketua Asosiasi Agama Islam, ya, dengan agama Islam, dan saya kira persoalan yang disampaikan itu bukan hanya ada di agama Islam, tapi hampir di semua agama, bahkan ada di pendidikan Pancasila, warganegaraan maupun di bahasa Indonesia. Ini saya kira menjadi problem yang kita hadapi. Oleh karena itu, dengan siaran pers ini kita berharap rekomendasi-rekomendasi yang kita sampaikan itu akan kita sampaikan kepada Pak Menteri atau Mas Menteri, dan juga kita berharap bisa beraudiensi dengan Mas Menteri atau dengan Pak Dirjen Vokasi maupun Dirjen Dikti untuk menyampaikan apa yang kita bicarakan atau kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya adalah bahwa kita menyadari tidak mungkin persoalan besar pendidikan karakter atau MKWK ini hanya diselesaikan sendiri oleh pemerintah dengan segala keterbatasan pasti. Oleh karena itu kita perlu bergotong royong. Dan saya kira para pengurus asosiasi dan para dosen ini siap ya untuk mendukung PP 4 2022 tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi misalnya yang pertama adalah penguatan SDM. Saya kira asosiasi perlu diberikan semacam kewenangan ya. Diberikan fasilitas misalnya gitu untuk bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Karena kita lihat di lapangan memang banyak ya, ini ada beberapa ya yang kita lihat dosen itu sekedar mengajar asal mengajar karena perintah dari atasan gitu kan, karena penugasan. Nah, beliau-beliau ini kadang-kadang belum diberikan pembekalan secara cukup, secara memadai. Oleh karena itu dengan adanya asosiasi ini harapannya ada pelatihan-pelatihan itu untuk melakukan upgrading, untuk peningkatan kemampuan di dalam pembelajaran baik materi maupun metode pembelajaran. Lalu tentu kita berharap juga kepada pemerintah itu memfasilitasi juga penguatan kelembagaan di perguruan tinggi, sehingga diharapannya perguruan tinggi itu betul-betul mempunyai concern terhadap pengembangan mata kuliah 4 ini sebagai mata kuliah wajib nasional yang harapannya akan membangun karakter bangsa Indonesia ke depan, sekarang bahkan juga ke depan. Tanpa ada kelembagaan itu, ya, pelaksanaan mata kuliah yang sebenarnya sangat penting ini akan boleh dikatakan mustahil bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi beban yang disampaikan oleh Prof. Am tadi ya, beban kita itu berat karena ketika ada banyak kasus yang menyimpang dari karakter kebangsaan kita, dosen-dosen MKWK ini yang selalu menjadi pertanyaan ya, tergugat karena demikian, bagaimana pembelajarannya. Padahal
dalam realitasnya memang dalam pelaksanaan pembelajaran ini memang membutuhkan dukungan-dukungan dosen yang berkualitas, kemudian kelembagaan di perguruan tinggi yang kuat dan seterusnya. Saya kira mungkin itu harapan-harapan. Kemudian yang tadi juga kita sudah bacakan tadi, bahwa diharapkan ada upaya melakukan MONEF, ya, monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan mata kuliah yang 4 ini. Bagaimana cara memonitor ya, dan kemudian mengevaluasi paling efektif adalah melalui BAN PT. Karena BAN PT ini akan bisa menyasar seluruh perguruan tinggi atau lembaga akreditasi mandiri untuk menjamin bahwa pelaksanaan perkuliahan MKWK ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi upaya-upaya itu yang barangkali akan kita teruskan setelah pertemuan ini. Paling tidak kita memulai dengan audiensi, tetapi secara internal saya mohon juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita gotong royong bersama-sama membantu perguruan tinggi yang tadi disampaikan barangkali mengalami kesulitan ya untuk membuat pelatihan-pelatihan dan seterusnya, itu bisa difasilitasi oleh asosiasi-asosiasi yang ada di Indonesia ini. Mungkin demikian Pak Am. Terima kasih Pak Riyadi, saya kembalikan. Tapi Bapak Ibu yang lain ya ingin menambahkan dari Ketua Asosiasi, kami persilakan. Ini sudah angkat tangan Prof. Jack. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua Asosiasi MKWK se-Indonesia. Pada publik bahwa dalam paradigma good governance, partisipasi publik itu tidak hanya pada formulasi, tetapi juga antara lain pada implementasi. Siaran pers ini adalah dalam kerangka partisipasi publik dalam implementasi kebijakan. Adiksi, Asosiasi Dosen dan Beri Karakter Seluruh Indonesia menyambut baik Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2002 ini, antara lain karena di dalam pasal 6, PP ini telah memesankan adanya penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik di tingkat pendidikan dasar, di menengah, maupun perguruan tinggi. Jadi ini adalah sesuai dengan amanah dari para pendiri bangsa, yaitu Nation and Character Building. Namun, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Asosiasi MKWK, ini implementasi ini perlu didukung, perlu penajaman, dan dalam rangka partisipasi kami asosiasi yang tergabung dalam siaran pers ini siap untuk mensukseskan kebijakan ini. Saya kira ini demikian, dan beberapa poin atau faktor atau dimensi yang perlu dikuatkan sudah ada tercantum dalam siaran pers yang tadi dibacakan oleh Pak Ketua. Ya, demikian. Jadi ini adalah dalam rangka partisipasi publik dalam rangka implementasi kebijakan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Pak Mufid Hidayat tadi sudah resen dan sudah saya beri waktu untuk. Ya. Terima kasih Pak Riyandi dan juga seluruh ketua asosiasi maupun kita semua sama-sama sebagai pembina dosen MKWU ya. Pertama saya memperkenalkan Mufid dari UPI ya. Kemudian yang kedua apresiasi dengan adanya inisiasi yang sangat bagus untuk merespon tentang PP nomor 4 tahun 2022 ini. Nah, sekaitan dengan tadi pernyataan Pak Arkom maupun Pak Dr. Aam dan juga Pak Prof. Cep, saya mohon ditayangkan lagi tadi rekomendasi itu ada beberapa hal yang saya lihat ini ada kaitan dengan kemungkinan pasal karet. Jadi saya sangat tidak jelas ini. Mohon perkenan ditampilkan lagi rekomendasinya. Rekomendasi aja Pak. Nah, oke. Turun. Ya, baik. Pada dasarnya, secara keseluruhan, saya pun sangat apresiasi terhadap kebersamaan kita menyikapi mengenai PPRI nomor 4 tahun 2022 ini. Dan yang lebih penting lagi, tadi sudah diungkapkan oleh pembicara terdahulu,
ini jangan sampai hanya menjadi macan kertas. Nah, karena itu supaya tidak terjadi kemungkinan pemahaman yang kurang tegas, ini salah satunya, mohon maaf, nomor rekomendasi 2A, saya kira ini ungkapan tentang sosialisasi dan program penguatan kelembagaan MKWK dalam kurung. Ini ada perbedaan Pancasila, kemudian pakai pendidikan kewarganegaraan dengan agama dan bahasa Indonesia. Mohon untuk Pancasila ini, kalau memang menjadikan rekomendasi ini mau disepakati dan menjadikan ketegasan, saya kira berbeda dengan ungkapan Pancasila dengan ditambah dengan pendidikan Pancasila. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut kalau untuk menegaskan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu saya kira di pasal 5, rekomendasi ayat kelima, pasal 5, coba diturunkan lagi ya. Baik, ini. Nah, ini kan kaitan dengan BPIP dan seterusnya. Saya kira ini bukan hanya harus transparan akuntabel, harus menjadikan bagian dari kerjasama. Kalau tadi Prof. Cep bilang adanya implementasi dan juga bagaimana prinsip publik, ini ada hal yang menjadikan secara katalisator penguatan yang saling satu sama lain bahwa ini kebutuhan dan kebersamaan dalam rangka mengokohkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa gitu ya. Nah, kemudian di dalam pasal 8, ini saya lihat tolong 8. Maaf. Nah, ini ada kata-kata dapat. Di samping tadi pasal 2 juga ada kata dapat. Ini kalau kata-kata dapat itu jadi pasal karet ini. Kayaknya kurang tegas. Dan ini akan berimplikasi kepada kelembagaan maupun konsistensi siapa yang akan melaksanakan tugas terhadap tugas-tugas ini. Kalau hanya sekedar dapat, itu akan menjadikan iya dan tidak gitu. Jadi ini menyulitkan. Itu sama sebagaimana di aktivitas mahasiswa, kalau ada pasal tentang dapat, itu maka menjadikan pasal karet yang iya atau tidak gitu. Nah, ini mohon komentar dari semua, terutama Pak Hanggardi ini yang sudah senyum-senyum, saya kira kita diskusikan lebih matang lagi. Dan yang terakhir, saya kira secara keseluruhan ini tidak hanya sampai kepada forum menyepakati dan melakukan deklarasi, tapi bagaimana kita mengawal sehingga apa yang menjadikan produk ini kelanjutannya bagaimana proses dan seterusnya, dan sampai kepada tadi sudah sangat sepakat saya bahwa akreditasi harus melakukan sebagaimana mengikuti apa yang menjadikan program ini, sehingga tidak sekedar akreditasi masing-masing sementara pelaksanaan terhadap MKWU ini kurang mendapatkan perhatian. Itu saja masukan saya, mohon maaf, tentu masih banyak yang lain yang lebih pantas lagi yang mengokohkan apa yang menjadikan kebersamaan kita. Terima kasih dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Mufid. Berikutnya ini yang sudah resen ya, berurutan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kenalkan saya Agus Wijaya. Halo, suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Saya Agus Wijaya, Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hindu Indonesia. Sedikit perkenalan karena organisasi kami memang baru 1 tahun ini berdiri. Perkumpulan Dosen Hindu Indonesia ini terdiri atas dosen-dosen yang mengajar mata kuliah agama Hindu, dan ya tidak hanya itu, tapi dan semua dosen yang beragama Hindu di seluruh Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi tidak hanya dosen yang mengajar agama Hindu, tapi semua dosen yang beragama Hindu. Nah, itu perkumpulan kami. Kemudian yang kedua, kami mendukung siaran pers hari ini. Tentu saja menurut pendapat saya pribadi maupun sebagai Ketua Umum DPP DHI, kita selalu harus melakukan penyempurnaan. Kalau ada sesuatu di masa lalu yang belum sempurna atau yang kurang atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terbaru, tentu saja kita akan perlu melakukan
perbaikan dan penyempurnaan. Kemudian yang satu lagi pernyataan kami dari DPP DHI, segala sesuatu yang masih kurang, pengakuan yang kurang, pelatihan yang kurang, model pembelajaran, metode yang masih kurang, sehingga dosen-dosen agama, dosen Pancasila kurang mendapat respek, misalnya ini ya, misalnya seperti yang diungkapkan teman-teman tadi, saya kira asosiasi kita, gabungan dari berbagai asosiasi perkumpulan itu harus merefleksi diri, mengevaluasi diri, apa kekurangan yang harus kita perbaiki. Kemudian kita tidak hanya berkeluh kesah ya, tapi kita berjuang. Kami ketika membentuk perkumpulan dosen Hindu Indonesia mengibaratkan ketika sapu lidi itu berserakan satu-satu itu tidak punya kekuatan. Tetapi ketika sapu lidi itu diikat, 100 batang sapu lidi itu diikat, dia akan punya kekuatan. Nah, apalagi kalau antar perkumpulan, antar asosiasi bersatu. Ya, kalau memang tadi disebut di sini ada anggota DPR, ya mungkin perlu kita menyuarakan aspirasi kita kepada anggota DPR. Suatu saat juga kita perlu bertemu dengan menteri atau dengan dirjen pendidikan tinggi. Tapi yang paling penting menurut saya, kita perlu mengevaluasi diri. Saya sendiri ingin mengatakan bahwa model pembelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila di masa lalu sampai sekarang itu perlu dievaluasi. Menurut saya sudah sangat konvensional, sudah sangat kuno, tidak cocok dengan model situasi kita di zaman sekarang, terutama untuk mahasiswa. Saya sendiri adalah dosen di Ubaya, juga menjadi koordinator dosen agama di Ubaya. Di Ubaya sendiri sudah kita rubah itu, kita perbaiki model pembelajaran agama. Tidak hanya agama Hindu, tapi semua agama Hindu, Islam, Kristen, kita model rubah. Asumsinya adalah pendidikan agama itu betul-betul ya sesuai namanya, memberi karakter kepada anak-anak, tidak hanya pengetahuan. Kalau di masa lalu kan cuma ngajar pengetahuan dosen-dosen agama itu. Tapi yang sekarang ini kita sudah ngerubah dengan inisiatif sendiri di internal kampus. Modelnya adalah anak-anak praktek gitu, anak-anak praktek. Penilaian tertinggi dari nilai agama Hindu, Islam, Kristen di kampus kami itu adalah pendidikan bagaimana keseharian mereka beragama. Kalau Hindu ya dia ke pura, kita nilai. Kalau ada ajaran tentang Trisandya berdoa 3 hari, ya anak-anak harus nunjukkan dia 3 hari sembahyang dan seterusnya. Mereka harus bikin film keseharian beragama gitu. Nah ini yang menurut saya kita mari mengevaluasi diri. Kalau selama ini cuma pengetahuan, apa yang didapat dengan pengetahuan? Apakah benar dosen agama, dosen Pancasila itu sudah membentuk karakter? Mari kita tanyakan bersama-sama. Kalau kita memang mau jujur bilang itu masih kurang, ya kita perbaiki pelatihan, pertemuan, gitu dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya mengkritisi diri sendiri, gitu ya. Saya tidak mengkritisi orang lain, tapi saya mengkritisi diri sendiri, gitu. Saya mengkritik, gitu. Terima kasih. Salam dari dosen Hindu Indonesia, singkatannya DHI. Terima kasih. Saya Agus Wijaya. Baik. Saya rapel Pak Alkom, ini kebetulan Bu Nahria Harahap sudah raise hand. Silakan Bu Nahria, di-unmute Bu. Ibu Nahria bisa unmute sendiri. Bu Nahria Harahap, dengar? Tidak dengar? Di-unmute sendiri Bu Nahria. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa UPI, Pak, jurusan Pendidikan Umum dan Karakter. Mohon maaf jika ini mengganggu. Saya hanya sedikit menyampaikan sekedar
pengalaman di mana sejak 2012 kan saya buka sekolah dasar ya Pak. Jadi untuk pembelajaran seperti yang Bapak targetkan itu, saya sebenarnya setuju ya dengan organisasi ini, dengan grup ini, atau katakan kelompok yang ingin membicarakan bagaimana nilai-nilai karakter anak-anak kita ke depannya. Nah, cuma saja sekedar masukan dari saya, Pak. Terkesan selama ini kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pendidikan karakter itu hanya sekedar pelepasan sekedar proyek gitulah, Pak. Nah, sehingga tidak ada follow up ke bawah. Katakan contoh pelatihan seperti penataran Pancasila ya Pak. Di samping itu sudah berkurang, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada pun hanya sekedar formalitas saja. Apalagi kami di arus bawah nih Pak. Arus bawah ini sangat berkurang sekali pembinaan seperti ini, sehingga memang pada hakikatnya saya merasa gembira dengan adanya grup ini, dengan adanya persatuan ini. Diharapkan nanti apa yang kita inginkan terjadi perubahan karakter sebagaimana tujuan kita bersama itu memang mencapai cita yang maksimal. Tapi menurut saya Pak, yang perlu kita latih dulu kalau menurut saya itu orang-orang yang ada di bawah yang langsung berhadapan dengan siswa. Mungkin itu sekedar masukan dari saya Pak. Bila nanti ada program untuk pelatihan-pelatihan, saya pikir kita mulai dari bawah gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak Arkom dan kawan-kawan boleh disikapi. Baik Pak Riyadi, mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Yang pertama tadi terkait dengan istilah Pancasila dan pendidikan Pancasila. Ini barangkali ini kita mengacu pada nomenklatur undang-undangnya ya. Di dalam Undang-Undang 12 2012 itu memang hanya disebutkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini nggak tahu tafsirnya bagaimana ini. Tidak ada kata pendidikan di situ ya. Ada yang memahami secara positif, ada juga yang tidak positif. Ada yang positif artinya misalnya kita mengajari Pancasila dan agama itu betul-betul substansinya gitu kan, tentang agamanya itu sendiri, tidak sekedar hanya knowledge-nya gitu kan. Ada yang memahami seperti itu, tapi juga ada diskusi yang lain yang berbeda. Tapi kita menggunakan nomenklatur undang-undangnya memang tidak menggunakan kata pendidikan. Mungkin koreksi, terima kasih. Itu pertama adalah agama dulu ya, bukan Pancasila dulu. Jadi agama, Pancasila, kewarganegaraan, lalu kemudian bahasa Indonesia. Lalu kemudian yang lain saya kira masukan yang bagus, terima kasih. Saya kira mungkin kita bisa akomodasi tadi ya. Misalnya bahwa BPIP itu ya tidak hanya bicara tidak terkait dengan transparansi dan sebagainya, tetapi juga bisa bekerja sama dengan asosiasi ya gitu kan, di dalam membuat pelatihan-pelatihan ya, kemudian seminar-seminar dan sebagainya. Yang intinya adalah memberikan satu penguatan, memberikan satu tambahan materi, informasi dan sebagainya terkait dengan pembelajaran Pancasila dan yang lain-lain. Lalu tadi kata dapat ya, mungkin secara redaksional nanti mungkin ini masukan yang sangat baik juga untuk tidak menggunakan kata dapat karena dianggap itu bisa nanti jadi karet ya. Dapat itu ya dapat iya, dapat enggak itu kan. Tapi di sini mungkin perlu ada satu kata yang lebih tepat untuk menunjukkan bahwa memang ya perguruan tinggi juga pemerintah itu harus menyelenggarakan ini. Kalau memang kita serius ya untuk menjadikan mata kuliah ini membangun karakter betul. Kalau sekedar macan kertas ya tertulis saja yang ada implementasinya tadi oleh Pak Agus Wijaya ya, bahwa ini hanya kata-kata yang tertulis saja tetapi
implementasinya tidak jelas gitu kan, bagaimana strateginya, bagaimana metodenya, bagaimana mengukur keberhasilannya, itu nggak dilakukan, ya sudah, hanya sekedar jalan saja. Yang penting ada SKS-nya, ada nilainya, ya sudah selesai gitu kan. Tetapi apakah betul-betul sampai kepada tujuan dari pendidikan itu sendiri, nah ini yang harus betul-betul kita kembangkan terus ya. Termasuk tadi dengan Bu Nahria ya, bahwa pendidikan kita seakan-akan masih sifatnya formalistik gitu ya. Yang penting ada mata kuliah itu, ada nilainya, ada dosennya dan sebagainya. Tetapi apakah betul-betul mata kuliah ini membangun karakter yang sesungguhnya, karakter keindonesiaan kita apa tidak? Ini memang saya kira forum ini ya, itu upaya kita untuk selalu mengingatkan, untuk selalu brainstorming, untuk selalu bertukar gagasan, gitu kan? Bagaimana niat kita ya untuk membangun bangsa kita ini dengan mendidik generasi-generasi kita, meskipun harus diakui bukan hanya generasi-generasi dosen mahasiswa dan siswa, kadang-kadang dosennya perlu dididik juga, gitu kan? Karena kata Ki Hajar Dewantoro, ya bagaimana kita mendidik orang lain, kita sendiri nggak terdidik. Kita membuat orang lain jadi baik, kita sendiri masih belepotan, gitu ya. Artinya mendidik itu harus memberikan contoh. Kita sendiri dulu harus bisa mendidik diri kita sendiri. Oleh karena itu forum-forum ini adalah mendidik diri kita, kan itu kan. Nah setelah kita baik, ya nanti kita bisa mendidikan pada orang lain juga dengan baik. Kita ngajari baik, tapi kita sendiri ketahuan nggak baik, ya yang dicontoh yang tidak baik itu pasti. Dan ini menjadi evaluasi juga, ya, bukan hanya kepada peraturan-peraturan, tapi pada kita semuanya, karena beban kita ini sebenarnya tidak ringan ya, karena kita tidak hanya menyelenggarakan satu pembelajaran ya sifatnya kognitif, tetapi betul-betul membangun satu karakter, dan itu memang harus memulai dari diri kita. Bapak Ibu yang lain silakan, mohon bisa memberikan respon tambahan. Sudah hampir jam 10. Oh ya. Hampir jam 10 nih Pak Arkom, bagaimana? Ini masih ada yang raise hand. Saya sepertinya kalau ada yang raise hand tuh nggak enak kalau nggak diberi kesempatan. Jangan lama-lama ya. Untuk poin saja ya. Silakan. Karena mungkin yang lain juga masih banyak kegiatan. Ya itu. Oke, yang raise hand, silakan, nggak yang lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Pak Sarbaini dari OLM. Prof. Sarbaini. Universitas Lambang Mangkurat ya. Izin bergabung. Saya ikut di adiksi, ikut di mana PPK, ikut di P3N ya. Pengalaman saya di Universitas Lambung Mangkurat itu selama mungkin 15 tahun jadi kepala OPT, unit pelaksana khusus mata kuliah dari MKDO, MKO, apalagi MKWK. Jadi ya, tadi kata Pak Agus itu evaluasi yang pertama kelembagaan Pak. Kelembagaan yang mengurus MKWK ini. Dulu OP3 masih kuat, kemudian dipindah ke LP3 menjadi pusat pengembangan MKIPU. Kalau di OPT itu kita bisa menyusun anggaran dan di bawah Warik 1. Kalau di di lembaga itu pusat pengawasan ada di lembaga, kita tidak punya kekuatan untuk mencapai anggaran. Jadi kesimpulannya, pertama penguatan kelembagaan yang mengurus MKWK ini dulu. Nah, kalau itu kuat, maka didukung lagi tadi kemarin saya katakan rektor. Mau nggak rektor mendukung itu? Dulu saya merencanakan agar honor itu terpusat ada. Nah ini mungkin dihadapi oleh universitas lain yang kecil mungkin, tidak seperti UP, UGM dan sebagainya, harus punya ruang kuliah sendiri. Jadi bisa membina sendiri, mungkin Untan nih Pak Riyadi ini didukung oleh rektor sehingga bisa menyelenggarakan pendekar ini. Saya dulu lalu sampai ketika OPT diminta membuat buku pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Sudah selesai itu zaman siapa itu? Itunya merencanakan ganti rektor, ganti lagi Pak, hilang tenggelam. Dan saya akhir jabatan pusat pengembangan itu saya setelah ini mengundurkan diri lagi, sudah terlalu lama, jadi memberi kesempatan kepada yang muda. Jadi pengalaman saya itu yang pertama adalah penguatan kelembagaan dulu.
kelembagaan di universitas itu didukung nggak oleh rektor. Kalau tidak didukung oleh rektor nggak bisa jalan. Nah, salah satu juga penguatan tenaga pendidik tadi, dosen. Alhamdulillah ini Ketua Adiksi Profesor Encip memenuhi. Karena ada beberapa dosen yang mengajar di tempat saya itu belum S2. Mungkin masukan Pak Agus Wijaya, mungkin yang agama Katolik, agama Kristen, itu dosen-dosennya masih S1. Dan alhamdulillah saya bicarakan dengan dekan, akhirnya dibuka kelas baru supaya mereka S2. Tetapi yang menjadi hambatan yang dosen agama Hindu, agama Katolik, agama Protestan itu, tapi saya sarankan kemarin kepada ketuanya supaya menghubungi organisasinya, supaya memberikan dana untuk peningkatan kerjaan. Nah itu juga satu hambatan itu. Jadi kesimpulan saya, jangan hanya macan kertas tadi, betul kata Pak Mupit. Jangan ada kata dapat, kita harus tegas. Kalau ingin Pancasila ini berhasil, harus benar-benar seperti zaman ya, bukan salah ya zamannya Pak Harto dulu. Itu kan dari atas sampai ke bawah kita jalan semua. Sehingga anak-anak SD pun sudah hafal Pancasila. Maunya seperti itu dengan model dan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan keadaan sekarang. Saya kira itu Pak. Satu, perkuat lembaga. Dua, tenaga pendidikan. Yang ketiga, harus dilaksanakan simultan. Simultan, masif, terukur, dan terencana. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarwani, Profesor. Ya, Pak Adi Nirwan. anggota Dewan Pakar Adiksi juga beliau, Prof. Sarbani. Saya beri kesempatan Pak Adi Nirwan yang sudah resen. Waktu kita sudah jam 11 lewat nih, Indonesia Barat. Ya. Baik, terima kasih moderator Pak Riyadi ya. Ya. Saya Adi Nelwan dari Universitas Samratulangi. Saya pendatang baru dalam komunitas ini, lihat di WA Group, tertarik, dan ternyata ada hubungan dengan apa yang kami perjuangkan terkait dengan pendidikan agama. Kami alumni Universitas Indonesia sedang menggagas satu gerakan nasional untuk mendirikan rumah ibadah multi agama, 6 agama di kampus yang sudah dirintis oleh Universitas Pancasila, Universitas Negeri Solo, UNS, dan 3 atau 4. Jadi untuk itu kami mengundang semua hadirin hadir dalam acara diskusi nanti bulan depan 5 Maret. Pelaksana adalah alumni UI dan akan mengundang semua agar kita bisa tukar pikiran. Bila semua lancar, Menteri Pendidikan kami undang, Menteri Agama kami undang, dan beberapa rektor. Ya. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ini merupakan salah satu butir kecil pelaksanaan Pancasila dalam hal toleransi, dan ini tahun toleransi seperti yang dicanangkan pemerintah. Terima kasih Pak Riyadi. Terima kasih Pak Adi Nirwan. Baik, Pak Arkom sekaligus closing statement karena kita akan merapatkan kembali merevisi beberapa hal. Ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak sekalian atas masukannya. Jadi dari Pak Sarbani dan Pak Adi ya. Saya kira betul ya. Jadi penguatan kelembagaan itu kunci yang sangat penting. Aturan itu akan berhenti jadi macan kertas tadi kalau hanya di tingkat pemerintah. Kalau itu di tingkat perguruan tinggi tidak ada komitmen, tidak ada keinginan untuk mengembangkan MKWK, ya nggak akan bisa bergerak dengan baik. Dari pengamatan kami, perguruan tinggi yang perhatian universitas terhadap 4 mata kuliah ini baik, itu akan berjalan dengan baik. Dosennya akan betul-betul diperhatikan, baik kesejahteraannya, baik pendidikannya, baik kemudian upgrading pengetahuan-pengetahuannya, ada seminar-seminar, ada hibah-hibah, ada macam-macam itu, ada fasilitas dari perguruan tinggi, dan itu akan menghasilkan satu dosen-dosen yang memang berkualitas baik. Lalu kemudian sistem yang dibangun dalam perkuliahannya, kemudian memberikan fasilitas pada mahasiswa untuk mengembangkan studi dan sebagainya,
Itu juga kuncinya pada kelembagaan. Oleh karena itu memang saya kira penting ya kita juga berjuang di dalam perguruan tinggi kita sendiri. Bagaimana supaya dari tingkat rektorat, ya senat dan sebagainya itu punya perhatian untuk itu. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Sarbini tadi bahwa ganti rektor, ganti kebijakan, ini pengalaman dari UGM itu berjuang sampai statuta. Jadi kalau sampai statuta itu siapapun rektornya harus taat dengan statuta itu. Nah, suara Pak Arkom hilang. Suara Pak Arkom hilang. Ketua Forum FPKPK, Pak Ato, bisa handle? Cukup Pak Riyadi. Oke. Oke. Sekretaris Mas Heri. Baik, intinya masukan-masukan pasca siaran pers ini akan menjadi catatan tim untuk segera kita perbaiki dan selanjutnya nanti apa yang direkomendasikan para peserta tadi kita tindak lanjuti dalam bentuk audiensi dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian Ibu Bapak pertemuan kita hari ini. Naskah siaran pers kita akan kami revisi lagi karena memang benar-benar ada masukan. Untuk selanjutnya saya juga sudah menyampaikan nomor WA saya untuk koresponden lebih lanjut ya, yang ingin mendapatkan hasil perubahan silakan dilihat di kolom chat. Selanjutnya setelah selesai acara kita ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran melalui Zoom ini. Saya ucapkan selamat siang ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Sampai jumpa.